Sesaat lagi Anda akan menyaksikan debat didukung oleh Kuku Bima Energy. Kebijakan Bupati Purwakarta yang membatasi waktu kencan pasangan muda menuai kontroversi. Pasalnya, jika pasangan kekasih yang kedapatan 3 kali berkencan hingga lewat jam 9 malam akan dinikahkan secara paksa. Bahkan Bupati Purwakarta telah memerintahkan seluruh perangkat desa untuk menjalankan kebijakannya. Tercatat hingga kini sudah ada 6 desa yang menerapkan aturan sang bupati. Dengan dalih meminimalisir seks bebas serta membangun moral kaum remaja, kebijakan ini pun dijalankan. Ada desa yang menentukan saksi. Nanti denda. Nikah paksa itu, Pak? Nikah paksa bagi yang dewasa. Yang dewasa itu yang lain dilarang untuk berpacaran, untuk nganjang lah orangnya di bawah 17 tahun. Yang di atas 17 tahun nanti dipanggil. Teguran pertama oleh ketua RT-nya, teguran kedua oleh ketua RT-nya, teguran ketiga oleh ketua RT-nya, teguran keempat mereka dibawa ke majelis adat desa. Ditanya, "Wih, desa laki tuh, di mana? Ayo, Anda saya nikahkan sekarang." Namun kebijakan yang dikeluarkan Bupati Purwakarta ini langsung menuai kritik. Tak hanya di tanah air, sebuah media Belanda mengkritik aturan waktu kencan di Purwakarta yang dinilai sangat berlebihan. Menarik dinanti, akankah kebijakan ini dapat diterima masyarakat luas? Benarkah kebijakan sang bupati dapat efektif untuk membangun moral masyarakatnya? Ya, itu dia tadi aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta yang mengeluarkan kebijakan akan menghukum mengawinkan paksa. Nah, tadi bicara soal ini, tadi langsung teman-teman di studio pada ketawa semua. Antara senang karena kawin gratis gitu ya, antara takut karena harus dinikahkan secara paksa gitu. Nah, kebijakan dari Bupati inilah yang akan kita perdebatkan malam hari ini. Sudah hadir bersama kami di sini ada Bupati Purwakarta. Selamat malam. Kang Dedi. Malam, Sampurasun. Ya, Kang Dedi, jadi apa ini tujuannya, apa alasannya sehingga harus ada nih peraturan bahwa yang lewat jam 9 malam pacaran dikawinkan paksa? Ya, yang pertama adalah ada dua kualifikasi yang ada di situ. Kualifikasi pertama adalah larangan bagi mereka yang belum 17 tahun itu untuk pacaran. Dan itu diatur dalam peraturan Bupati tentang pendidikan berkarakter. Yang kedua adalah pengaturan jam berkunjung terhadap rumah masyarakat desa yang di atas jam 9 itu ada teguran pertama, teguran kedua, dan teguran ketiga. Setelah teguran ketiga tidak diabaikan, maka dia dibawa ke majelis budaya desa, gitu ada majelis adat. Kemudian di situ nanti ditanya, kamu berasal dari mana? Masih punya istri atau tidak? Ini yang didatanginya suka atau tidak? Kemudian kalau sudah ada terjadi pelanggaran susila selama mereka berpacaran, maka menurut saya sudah selayaknya dinikahkan. Nah, kalau sudah punya istri gimana? Dinikahkan Dipanggil juga? istrinya suruh datang. Kenapa suami kamu kau pergi ke istri orang lain atau kepada gadis yang lain pada sudah punya istri? Nanti istrinya ditanya ketika menghadapi suamimu seperti ini seperti apa? Nanti suaminya ditanya bagaimana pertanggungjawaban terhadap keluarganya. Dan kemudian kalau memang sudah ada pelanggaran susila ya dinikahkan. Oke, nah Mbak Yuni, ini bagaimana? Katanya di bawah 17 tahun dilarang pacaran. Yang kedua nggak boleh berkunjung lewat dari jam 9 malam. Yang ketiga yang tadi itu, kalau memang sudah punya istri atau suami, tetap harus mendapatkan sanksi seperti ini. Iya, pertama dari prinsip hak asasi, kebijakan apapun itu harus dikonsultasikan, bahkan kepada anak. Anak punya hak untuk mendapatkan sebagai warga negara untuk mendapatkan kesempatan diajak berkonsultasi. Itu prinsip yang sering kita tidak terlalu sering terlewat. Yang kedua, Komnas Perempuan kami mengkhawatirkan kebijakan ini justru memupuk atau menyuburkan praktek kawin bawah usia atau perkawinan muda. Yang ketiga, sebetulnya dari perspektif hak asasi, terutama dari Komite SIDO dan lain sebagainya, Konvensi Anti Diskriminasi menegaskan bahwa perkawinan itu hak individu seorang perempuan dan lain sebagainya. Sampai sana itu jadinya kawin pernikahan muda jadinya. Saya katakan yang di bawah 17 tahun itu dilarang berpacaran. Kami tidak mengatur untuk perkawinan mereka. Yang akan kami tikahkan manakala ada pelanggaran selama 3 kali berturut-turut adalah mereka yang dewasa.
Gimana kami menikahkan, kami melarang pacaran kok. Kalau 17 tahun, oke, dihitung secara undang-undang sudah dewasa ya. 18 tahun, 18 tahun. tapi artinya orang 17 atau 18 tahun itu baru tamat SMA. Jangan-jangan tujuannya untuk kebaikan, tapi sebetulnya yang saya tahu perempuan-perempuan di Jawa Barat ini juga punya mimpi yang besar. Mereka ingin kuliah. Mereka ingin meningkatkan kehidupan mereka yang lebih baik supaya menghentikan kemiskinan dan menghentikan kawin muda yang merentankan perceraian, dan usia 17-18 tahun itu secara reproduksi apakah juga sudah siap. Jadi ini yang penting untuk ditimbang. Loh. Kita lihat dari aspek edukasi, kalau aturan ini dibuat, maka ini peringatan bagi siapapun. Bagi mereka yang masih punya mimpi, bagi mereka yang ingin meraih masa depan, ya tinggalkan dulu kebiasaan pacaran. Serius belajar dulu, serius bekerja dulu. Begitu. Masyarakat kita siap nggak, Prof, dengan aturan seperti ini? Masyarakat kita bisa menerima nggak? Saya kira ada beberapa poin barangkali yang saya mau sampaikan ya. Yang pertama saya kira peraturan Bupati nomor 070 kalau nggak salah ya, 70A, itu harus dilihat sebagai suatu keseluruhan yang utuh. Baru kemudian kita lihat apa yang pengaturan tentang pacaran dan sebagainya. Kalau saya lihat judulnya itu kan sebenarnya pembentukan, penegakan, pengokohan desa berbudaya. Nah, saya kira itu bagus. Dalam hal itu saya sepakat dengan Pak Bupati, karena tapi implementasinya di Indonesia ini masih mencari bentuk. Nah, Pak Bupati ini sebenarnya sedang mencari bentuk. Karena kalau kita lihat seluruh Indonesia ini sebenarnya ada 5 model perpaduan antara negara, agama, dan adat. Yang pertama itu model Bali. Di Bali itu desa adat dan desa dinas pisah. Urusan pisah, wewenang pisah. Model yang kedua adalah model Solo, di mana budaya diintegrasikan di dalam pemerintahan. Ini yang Pak Bupati ini tiru. Adat dan pemerintahan terintegrasi. Betul. Jadi budaya diintegrasikan dalam pemerintahan. Model yang ketiga adalah model Minang dan Aceh, di mana agama dan adat itu udah berkelindan, udah sukar dipisah. Model yang keempat adalah model luar Jawa dari Kalimantan ke timur. Itu model Dewan Adat, di mana tidak ada pemisahan kewenangan antara gubernur dengan sebagai gubernur dan sebagai ketua Dewan Adat. Yang kelima adalah model Baduy, di mana negara tidak boleh masuk ke Baduy. Tutup sama sekali di stop di pintu. Nah, jadi menurut saya ini satu eksperimen yang dibuat oleh Pak Bupati ini sebenarnya patut dihargai kalau menurut saya. Patut dihargai. Karena ini eksperimen yang tiap daerah itu mencari modelnya sendiri. Dan memang sudah bagus, jangan seragamkan seluruh Indonesia. Biarkan model yang daerah seperti dipilih oleh Pak Bupati ini bagaimana Anda melihatnya? Yang saya agak hati-hati dengan eksperimen Pak Bupati. Eksperimennya bagus, jalan saja terus. Tapi harus hati-hati. Yang pertama, kalau memang tekanannya itu pada desa berbudaya, setahu saya, karena saya pernah membimbing seorang mahasiswi, bikin penelitian di Jawa Barat tentang bagaimana kaum muda di Jawa Barat itu saling mendekati. Nah, dia menceritakan bahwa di tiap rumah di Jawa Barat itu, kurang lebih di desa itu, ada balai-balai bambu di depannya. Nah, di situ sebenarnya si laki-laki datang bertamu, perempuannya itu dari jendela, di dalam rumah, tapi dari jendela, kemudian mereka bercakap-cakap. Nah, kalau misalnya Pak Bupati menganjurkan masyarakat untuk melestarikan itu, cara bertamu, cara bertandang anak muda itu, saya kira itu bagus. Tapi dengan eksperimen sekarang bagaimana? Saya kira itu bagus, ya. Tapi kan caranya Bupati sekarang ini kan pakai cara pemerintahan negara kan, pemerintahan negara. Nah, kekurangan Pak Bupati satu itu belum menyediakan solusi. Nah, padahal sebenarnya ada di Jawa Barat. Oke, kita dengarkan. Sebentar, Prof, kita dengarkan. Apa solusinya katanya? Solusinya saya tadi sudah sampaikan. Kalau memang nanti diperlukan, saya bikin taman pacaran. Taman pacaran? Di setiap RW saya buatkan balai. Di setiap RW saya buatkan balai. Balai itu ada tamannya, ada televisinya, ada kursi-kursinya, ada para pihak yang mengawasi ketika mereka berpacaran. Saya kira itu bagus. Atau kasih judul Taman Wakuncar lah. Nggak ada masalah. Saya kira itu bagus. Mas Mustafa, tadi dikatakan tapi lebih baik lagi supaya orang tuanya itu adem hatinya, itu balai-balai di tiap rumah itu tetap ada. Di dalamnya nanti mengatur tentang arsitektur. Jadi di arsitektur desa itu akan dikembalikan kembali pada yang dulu, bahwa ada beranda rumah. Kang, sebentar. Tadi Anda mau bilang solusinya bikin taman pacaran ya. Tadi Anda bilang melarang pacaran untuk yang 17 tahun ke atas. Jadi diawasi. Oh, Mbak Yuni, bagaimana ini? Begini.
Oke, sebenarnya kalau melarang pacaran untuk orang tua mungkin hal yang baik, harus hati-hati ya. Iya. Nanti Satpol yang periksa. Iya ada tuh, nanti ada CCTV yang mengawasi kanan kirinya. Oke, sebentar. Gimana Mbak Yuni? Yang harus saya tangkap bahwa yang saya tangkap Pak Bupati ini ingin mencegah ada kekerasan seksual, ada penghamilan, melindungi warga negaranya terutama remaja-remaja. Yang saya tangkap itu. Tapi kadang substansi itu ketika dilakukan dengan cara yang tidak tepat, dia bisa cenderung melanggar beberapa aspek yang paling prinsip. Apa itu? Yaitu hak dasar tadi itu, seseorang untuk punya kemerdekaan, juga itu kan anak-anak kita semua merasa dipantau, diawasi, di mana-mana selalu ruang domestik diawasi, ruang publik diawasi, keluar rumah sendiri tidak aman, begitu dengan pacar 3 kali akan ditangkap. Itu ada hak bermobilitas dibatasi, terutama orang muda untuk bermobilitas dibatasi, terutama pada aspek-aspek itu, terutama hak untuk saling mengenal kan gitu. Baik, nanti saya minta pendapat dari Mas Mustafa juga, tapi kita jeda dulu sejenak, debat akan kembali sesaat lagi. Tadi yang saya garis bawahi pernyataan Mbak Yuni adalah ini mengambil hak individu ya, dan juga melanggar kemerdekaan bermobilisasi. Bagaimana? Bermobilitas. Anda melihat ini bagaimana? Ya, ada 5 fitrah manusia. 1, setiap manusia pasti mencintai kebenaran. Manusia pasti mencintai kebaikan. Manusia pasti mencintai keindahan. Manusia pasti mencintai kedamaian. 1 lagi, manusia pasti cinta akan Tuhan. Itu 5 fitrah manusia. Dalam pemerintahan, nomor Undang-Undang nomor 23 2014 tentang pemerintahan daerah, memang kepala daerah ditugaskan untuk salah satunya mengelaborasi 5 fitrah itu. Menjaga ketertiban dan ketentraman. Perbup salah satunya produk yang dibuat oleh Purwakarta, Bupati Purwakarta. Jadi tidak ada manusia yang menghindari kebaikan, kebenaran, keindahan, perdamaian dan Tuhan. Maka dari itu, ini adalah bentuk salah satu implementasi untuk mengatur rakyat di sana. Kalau penonton ini orang Purwakarta semua, saya kira nggak ada yang membantah itu, semua baik. Tapi yang benar orang Jakarta itu sudah terbiasa dirusak. Jadi, pasti kalau di orang Jakarta sudah terbiasa dirusak. Jadi kalau ini memang cocok di Jakarta, tidak cocok kalau ini Pak Bupati ini sekarang jadi gubernur DKI akan ditertawai oleh rakyatnya. Oke, Mas Mustafa tadi apa ini? Anda bilang menciptakan perdamaian dan ketertiban. Tapi kalau melanggar hak-hak seorang individu bagaimana? Individu itu ketika dia mengikuti dia harus taat pada ulil amri. Individu di Purwakarta dia ngikutin ulil amrinya, pemimpinnya. Di DKI pula pada ngikuti ulil amrinya. Kalau ulil amrinya benar diikuti, kalau salah jangan diikuti. Itulah Islam. Itulah agama yang sering berdempetan dengan budaya yang benar. Di Purwakarta juga begitu. Ketika pemimpinnya dicintai rakyatnya, dia berbuat apa? Membuat perbup apapun akan dicintai oleh rakyat Purwakarta. Selama ini saya dengar di Purwakarta tidak pernah itu ada orang yang menolak kehadiran perbup ini, dan mereka sangat suka-suka sekali. Mbak Yuni. Berbeda dengan di sini. Kalau saya melihat ini dari segi sebentar, Bundeng. Oh, silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya paham mengapa Bapak Bupati Purwakarta membuat peraturan bupati tentang apa Pak budaya? Desa berbudaya. Ya. Memang hal itu kalau dilihat dari peraturan perundang-undangan di negara kita, khususnya ini berkaitan dengan anak-anak ibu yang berpacaran ini boleh tidak? Pada diam. Nah itu, memang kalau di dalam KUHP, saya melihatnya dari KUHP itu tidak dilarang. Tidak dilarang pacaran. Tidak dilarang pacaran. Maaf, jangankan pacaran. Yang lebih dari itu pun, kalau bujang dengan gadis, janda duda, pokoknya yang tidak terikat perkawinan itu boleh. Pelacuran dilarang tidak? Tidak, yang dilarang itu mucikari. Karena itu di Kota Tangerang itu ada Perda nomor 8 tahun 2005 tentang pelarangan pelacuran. Dari hasil penelitian saya dan disertasi saya, itu memang efektif, tetapi hanya pelacuran di pinggir-pinggir jalan. Kalau di pelacuran yang di dalam rumah, mereka pun tidak tahu. Oke, Bu Nah, kemudian begini maksud saya, tadi sampaikan oleh Ibu Yuni,
Memang betul Ibu bahwa perkawinan itu harus ada persetujuan dari kedua calon mempelai. Itu diatur di dalam pasal 6 dari Undang-Undang Perkawinan kita. Kalau misalkan suatu perkawinan itu dipaksa, apa bisa dilakukan tindakan yang lain? Bisa. Dalam pasal 26 dari Undang-Undang Perkawinan, kalau perkawinan itu dipaksa, itu boleh dilakukan pembatalan perkawinan. Oke, Bu Neng, maaf saya potong, intinya Bu Neng setuju nggak dengan ini? Pada prinsipnya saya setuju, tetapi kita harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, kalau yang diatur oleh Pak Bupati ini sudah sesuai Memang dengan peraturan dalam hal ini Pak Bupati saya melihatnya tidak melihat dari peraturan perundang-undangan itu seperti apa. Hanya dampaknya kalau misalkan itu harus dinikahkan, Bapak Bupati sendiri tadi sudah menyampaikan bahwa kalau misalkan itu sudah ditegur 1, 2, 3 kali, keempat kalinya dipanggil ke balai desa dan sebagainya begitu. Nah kemudian ditanya apakah punya istri atau tidak kalau yang laki-laki. Nah kalau misalkan tuh punya istri, kata bapak dipanggil istrinya, bapak dalam hal ini berarti poligami, di dalam undang-undang perkawinan harus ada izin dari pengadilan. Nah itu seperti apa Pak Nah Dedi? seperti itu. Kalau misalkan itu perempuannya bersuami, itu berarti poliandri, diharam juga Pak, tidak boleh. Nah kalau seperti itu, apa hukuman yang bisa dilakukan oleh pemerintah desa? Ya. Oke, silakan. Karena di dalam peraturan bupati ini Bapak tidak membuat hukuman, hanya Tidak memerintahkan ada kepada ya? kepala Oke, desa Bu untuk Neng. membuat peraturan hukuman. Oke, kita kasih kesempatan dijawab dulu, Kang Dedi. Yang pertama adalah kerangka sudut pandang kita kan adat. Yang menjadi problem kita selama ini, kita ngomong Pancasila. Dari mulai sila ketuhanan sampai keadilan. Kemudian dianggap sebagai ideologi negara. Implementatifnya bahwa itu substantif dari kebudayaan Indonesia, itu tidak ada. Nah, ketika tidak ada, pemimpin yang baik itu mencari celah bagaimana menyelamatkan sebuah wilayah ketika ada kekosongan hukum. Maka dibuatlah peraturan bupati ini yang nanti diterjemahkan menjadi peraturan desa. Persyaratan-persyaratan pernikahan, tadi disampaikan, sudut pandangnya kan, pertama, hanya di Indonesia anak 17 tahun ke bawah bisa naik motor. Kang, maaf Kang, balik lagi pertanyaannya Bu Neng ini sebentar dulu. adalah Kemudian yang kedua adalah bagaimana kalau misalnya pernikahan itu tidak bisa dilaksanakan karena bertentangan dengan kaidah undang-undang. Ya ditanya saja anak perempuannya mau dinikahi enggak? Kalau enggak mau nanti ada sanksi sanksi desa. Apa bentuk Kemudian sanksi desanya? bisa saja mereka tidak berhak lagi tinggal di situ karena melegalkan sebuah peristiwa prostitutif. Oke, Prof, bagaimana melihatnya Prof? Jadi ditawarkan dinikahkan, kalau nggak dinikahkan diusir dari desa. Saya kira saya hargai niat baiknya, kemudian saya hargai juga kerangkanya secara keseluruhan, yaitu desa berbudaya. Tapi nanti pada saat dilaksanakan, itu saya kira Bapak itu cari-cari kerjaan, saya pikir. Cari-cari kerjaan Cari-cari gimana, kerjaan, Prof? karena untuk mencari tahu orang umur 17 tahun aja, itu pengerahan satpolnya seberapa banyak gitu. Nah, kemudian kalau misalnya terjadi, kemudian dua orang itu sudah pernah pergi sama-sama, sudah ditangkap satpol. Kemudian terjadi lagi, bagaimana kita melacak bahwa ini yang kedua kali, ini yang ketiga kali. Ini kan cari-cari kerjaan namanya. Mungkin ditungguin Prof di depan rumahnya, dilihatin terus gitu. Jadi saya usulkan semangat berbudaya itu yang sebenarnya kembali ke situ. Nah, kemudian kembalikan ke sistem dan mekanisme budaya. Jangan pakai tangan-tangan pemerintahan untuk maksa orang kawin. Jangan. Boleh nggak saya berkomentar? Jadi saya spirit soal membangun desa berbudaya itu menarik. Tapi siapa sih yang disebut dan seperti apa sih yang disebut berbudaya? Saya membayangkan kalau mau mengedukasi masyarakat Indonesia atau anak-anak kita, masyarakat yang dewasa, itu justru pendidikan untuk memahamkan, mencegah kekerasan seksual dalam pacaran, lalu menghormati pacarnya, berinteraksi dengan cara wajar, tanggung jawab orang tua untuk juga memberikan keleluasaan, tapi di saat yang bersamaan edukatif. Jadi masyarakat dididik untuk berpikir dewasa. Jadi yang begini nggak efektif menurut Anda? Jadi yang seperti ini menurut saya mendidik masyarakat untuk dikontrol semua aspek kehidupannya, kehilangan hak mobilitasnya, dan tadi itu perempuan sebetulnya dalam konteks ini ya kehilangan rasa amannya. Dikontrol di berbagai lini. Yang pertama Pak Tamrin, bukan mencari-cari kerjaan, bukan. Memang pejabat itu digaji untuk mengurus rakyatnya. Jadi salah satunya adalah menjadi penjaga moral. Jadi nanti ketika pemerintah daerah sudah bisa bertugas menjaga moral, nanti tidak lagi rakyat itu menyalahkan MUI misalkan, menyalahkan Menteri Agama, menyalahkan guru ngaji, menyalahkan ustadz. Nggak ada lagi karena memang bupatinya sudah bisa menjalankan tugasnya. Yang pertama.
Yang kedua, soal prostitusi. Ini data dari Komisi Perlindungan Anak. Ini sangat mencengangkan. Sejak tahun 2010 sampai 2014 tidak pernah turun tuh kasus pelecehan yang berujung kepada pelecehan seksual. Saya bacakan dari Komisi Perlindungan Anak. Tahun 2010 itu 42% dari 46 kasus, 42%-nya adalah seksual, kekerasan seksual. Tahun 2011 naik menjadi 58%. Tahun 2012 naik menjadi 62%, naik terus sampai sekarang. Oke, Anda lihat dengan ini bisa mengantisipasi ini? Iya, inilah tugas kepala daerah yang harus melihat fakta ini. Jangan lagi menghormati pacarnya, menghormati pasangannya, itu sudah lewat. Sekarang faktanya, generasi kita sudah rusak. Ini faktanya. Dijamin itu bahwa ini akan menekan semua angka itu, Bang Deddy. Ini nggak ada kaitan dengan Satpol PP. Ini Majelis Budaya Desa, urusannya dengan Badega Lembur, penjaga keamanan dan kewibawaan desa. Urusannya urusan pedesaan, bukan urusan Satpol PP pemerintahan. Karena rincian aturan hukumnya nanti diterjemahkan oleh tokoh-tokoh adat desa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bahwa ketika kita mengatakan kehilangan mobilitas, Indonesia ini terlalu kelebihan mobilitas. Maksudnya gimana tuh kelebihan terlalu mobilitas? Kelebihan. Kenapa? Ketika ngomong edukasi, edukasi yang mana? Hari ini orang tua karena anaknya sekolah tinggi-tinggi lebih takut pada anaknya. Bukan anak takut sama orang tua hari ini di pedesaan takut sama anaknya. Enggak, jadi intinya dengan peraturan Anda ini itu bisa mengubah semua ini itu, membuat orang tua punya dasar. Nah, kamu jangan dulu datang, masih sekolah, belum 17 tahun, pulang sana. Sekolah yang benar, nanti udah kerja baru datang ke anak bapak. Begitu maksudnya. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi. Bu Neng Zubaida juga akan berkomentar, tapi usai jeda debat akan kembali sesaat lagi. Ya, sekarang kita masuk ke pembahasan sanksi. Tadi Bu Neng ada ingin menambahkan. Disampaikan oleh Pak Bupati bahwa sanksinya akan dinikahkan. Tapi kalau yang tertangkap ini punya istri atau punya suami, bagaimana kalau tidak setuju? Sanksi itu bukan dinikahkan. Karena namanya sanksi itu hukuman, itu biasanya berupa misalkan denda, ataupun penjara. Itu mungkin maksudnya dari hukum adat ya Pak Bupati. Nah, hukum adat itu kewajiban. Kewajiban masyarakat setempat untuk menikahkan jika terjadi hal-hal yang melanggar kesusilaan. Bukan sanksi itu namanya. Kalau sanksi itu berupa hukuman. Nah, apabila terbentur dengan hak-hak yang tadi saya kembang, misalkan hak seorang istri untuk berikan izin kepada suaminya melakukan poligami. Kalau misalkan tidak diizinkan, hak istri juga dong untuk memberikan izin. Dipaksa juga istrinya untuk mengizinkan. Nah, itu kalau kita melihat dari sejarah undang-undang perkawinan sedemikian rupa Prof. Hazirin mengemukakan tentang bahwa harus ada izin dari istri. Mengapa? Perlindungan. Iya. Jadi dalam hal ini, kalau misalkan katakanlah bukan mengenai poligami. Anak misalkan setuju untuk dilakukan pernikahan. Kalau anaknya yang laki-laki belum 19 tahun, harus ada izin juga penetapan dari pengadilan. Beberapa yang mahasiswa saya melakukan penulisan skripsi tentang hal itu, itu harus ada izin dari pengadilan. Baik, sebentar mungkin, sebentar. Dalam hal ini tentunya kita tidak hanya melihat dari remaja yang umur 17 tahun saja. Mungkin kalau perempuan itu dalam undang-undang perkawinan boleh 16 tahun sudah melakukan pernikahan. Tapi kalau laki-laki yang berikutnya kalau mereka setuju, lalu siapa yang memberikan nafkah? Apa seperti kawin gantung begitu? Sebentar, benar, baik. Yang pertama tadi saya sampaikan bahwa kami tidak membicarakan mereka yang di bawah umur karena kami melarang yang di bawah umur pacaran. Kan sudah jelas. Bapak, maaf punten. Dalam undang-undang perkawinan, perempuan 16 tahun batas minimal untuk melakukan perkawinan. Kalau laki-laki 19 tahun, jika hal itu terjadi, Bapak kan membolehkan pacaran itu 17 tahun ke atas. Itu diawasi begitu. Bagaimana kan? Itu saya setuju Pak, itu setuju. Tetapi dampaknya dari apa yang sudah diatur oleh kepala-kepala desa di daerah Bapak itu, yang katanya memberikan sanksi berupa perkawinan. Perkawinan itu bukan sanksi Bapak, ibadah. Nah, kumaha iya teh. Oke. Itu kan yang dimaksud oleh ibu itu kan bahasa hukum.
Ya kan? Itu kan bahasa hukum, beda dengan bahasa sosial. Orang yang ketahuan kemudian dinakahkan, orang bahasa sosial orang nyebutnya dihukum dikawinkan. Itu kan atau diberi sanksi dinikahkan, bahasa masyarakat. Itu kan bahasa akademis, bahasa undang-undang. Nah, bisa jadi bahwa untuk perorangan itu dianggap sebuah hukuman, ya kepaksa daripada menghindar lari. Tapi kan Bu Neng bilang nikah itu ibadah, harusnya tidak menjadi hukuman begitu. Ya kalau nikah itu ibadah, maka prosesnya harus ibadah. Iya, tapi oke. Gimana Bu Neng? Nah, saya sangat terus terang saya dengan keberanian Bapak membuat peraturan Bupati ini saya sungguh salut. Akan tetapi Bapak pelaksanaannya itu saya karena orang hukum Pak, saya melihatnya dari peraturan perundang-undangan. Saya sama sekali tidak katakanlah tidak menolak hal ini, tetapi saya melihat keprihatinan Bapak. Hanya dari segi hukum dampak-dampaknya. Katakanlah seandainya si perempuan itu terus hamil, dibatalkan oleh suaminya yang juga masih muda. Lalu anaknya itu dikemanakan? Memang menurut hukum anaknya itu tidak berakibat bahwa dia itu tidak mempunyai ayah. Nah, dalam hal ini kita harus melihatnya tuh ke depan itu jauh lebih jauh lebih itu lagi. Ibu kan bicara, nah sekarang orang terjadi ditemukan, kemudian tadi hamil, bingung kan? Dinikahkan nggak boleh, bertanggung jawab nggak boleh. Hukum adat bisa mengambil salah satu. Kalau dari sisi hukum ibu berargumentasi dibatalkan, kita mengambil kewajiban dia. Sanksinya dalam bentuk denda, bahwa bagaimana tanggung jawab terhadap anak yang dikandungnya ke depannya bisa dibuatkan itu. Nah, itu yang saya maksudkan Bapak, maaf Bapak, itu yang saya maksudkan dalam hal ini harus ada persetujuan Bapak. Kalau sudah bukan sanksi, itu kewajiban. Kalau dalam hukum adat sebutnya itu harus nyari Bapak, mencari Bapak, begitu kan kalau misalkan hamil di luar nikah. Saya juga sependapat dengan poin bahwa apakah ini tidak jangka panjangnya dia menumpuk dan memicu pemiskinan di Purwakarta, karena anak-anak yang belum siap secara ekonomis, secara reproduktif dipaksa berumah tangga. Itu satu. Kemudian itu yang harus difikirkan. Jadi tidak membuat generasi menjadi lebih baik. Dan tadi itu perempuan-perempuan, saya kebetulan meneliti Pak, riset PhD saya riset di wilayah Jawa Barat, itu penyebab kenapa perempuan-perempuan ini ada yang menjadi pekerja seks, rata-rata latar belakangnya itu karena mereka korban perkawinan di bawah usia, kemudian yang kedua karena mereka korban kekerasan seksual, yang ketiga karena perkawinan yang belum siap. Gitu. Jadi intinya ini akan sebentar, satu poin lagi boleh, bahwa ada satu poin lagi, ini tiba-tiba negara punya otoritas untuk mencerabut hak melakukan perkawinan. Gitu, yang menjadi hak individu. Baik, ini kan sudut pandangnya sudut pandang di negara lain, di mana anak udah 4 boleh baru nikah. Enggak, pertanyaannya sederhana tadi. Bukan haknya menjadi hak individu. Itu Mbak, ini sudut pandangnya itu saya lihat. Yang kedua, kalau tadi dikatakan bahwa, saya katakan ini kan bagian untuk edukasi pendidikan. Mereka yang belum memiliki kemampuan ekonomi, mereka yang belum pendidikannya belum selesai, mereka yang belum punya kecukupan umur, jangan dulu. Nah, justru itu tadi katanya. Ini kan bagian pencegahan. Yang dikatakan, bagaimana ketika tertangkap dia belum cukup mampu ekonomi tapi dipaksakan dikawinkan. Kalimat terakhir beliau sangat tepat Bu, istri terakhir tadi. Kita lihatnya dari perspektif pencegahan, jangan penindakannya. Istilahnya begini, di situ ada duri. Lalu kita berpikir jauh, aduh nanti kalau kena kaki dokternya kemana, bayarnya berapa, nggak begitu. Jangan lewat situ karena ada duri. Sama dengan Perbup ini. Di situ ada warning, ada peringatan. Anda kalau melanggar itu berbahaya. Lihatlah pencegahannya. Saya akui itu. Cuma saya melihatnya ke depan. Keefektifan dari peraturan yang Bapak buat. Oke, efektif atau tidak, dan bagaimana dampaknya, Bu Neng, nanti kita lanjutkan ya. Kita jeda dulu sejenak. Debat akan kembali sesaat lagi. Nanti kita masuk ke sana. Kita lanjutkan kembali debat. Bu Neng, tadi dikatakan kalau menurut Anda ini efektif atau tidak, dan bagaimana dampaknya ke depan, bisa dilanjutkan lagi jika harus dinikahkan secara paksa tapi ternyata kedua-duanya di bawah umur, tidak mapan secara ekonomi. Itulah yang saya maksudkan tadi. Kalau dulu saya baca dari bukunya Supomo,
dan mungkin di beberapa daerah itu masih ada namanya kawin gantung. Apa tuh kawin gantung? Yaitu perkawinan antara anak-anak sebetulnya kalau dulu. Kenapa? Karena mereka memang atas kehendak dari orang tuanya. Nah, kemudian dalam hal ini yang saya ingin mendapatkan penjelasan dari Bapak Bupati, kalau misalkan anak sedang pendidikan, lalu apakah mereka harus berhenti sekolahnya? Saya sangat tidak setuju kalau berhenti sekolahnya. Yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan mereka itu juga masih, katakanlah termasuk masih kuliah loh ini, bagaimana biaya kuliah mereka? Saya sangat tidak setuju kalau misalkan berhenti kuliahnya karena menikah. Orang tuanya bertanggung jawab tidak. Nah, itu yang saya harapkan. Orang tua tetap bertanggung jawab. Sekalipun dalam hal ini adalah anak-anak, katakanlah mereka setuju untuk melakukan pernikahan. Atau dipaksa katakanlah karena hukum adat mungkin. Hukum adat setempat dalam hal ini. Tetapi jangan hanya melihat dari apa yang kita sekarang ini, ke depannya seperti apa. Apabila itu banyak sekali yang saya pikirkan, pendidikannya bagaimana, dari segi agama memang betul, dari segi agama apapun saya kira itu akan setuju dengan pemikiran Bapak. Itu yang menjadi kepedulian kita itu adalah Bapak ingin menyetop satu penyakit yang Bapak pikir sudah marak gitu, kemudian tapi tidak membuka satu celah ke depan untuk manusia berkembang. Manusia berkembang itu adalah individu itu dikasih tanggung jawab. Nah, saya tidak terlalu khawatir dengan masalah ekonomi misalnya kalau mereka kawin muda, karena di desa itu pada umumnya itu mereka menerapkan sistem keluarga luas, extended family, sehingga walaupun satu keluarga muda sudah menikah, tapi sebenarnya yang nanggung itu orang tuanya gitu. Jadi itu nggak terlalu. Tapi sebenarnya yang paling merisaukan saya adalah kebebasan dari perempuan semakin ditekan. Oke, nanti kita kebebasan perempuan semakin ditekan. Nah, itu yang tidak memberi celah kepada manusia yang namanya perempuan untuk punya pendapat sendiri, saya mau kawin atau tidak gitu. Oke, kita minta jawaban dulu. Yang pertama tadi dikatakan bagaimana dampak kedepannya, terus juga mengekang perempuan langkahnya. Yang pertama kan tadi di peraturan itu kan sudah jelas larangan berpacaran di bawah 17 tahun, ya kan? Kemudian ada lagi pertanyaan, bagaimana kalau sudah ada yang 17 tahun? Ada lagi yang kedua lagi kan, itu kan nanti ditanya, tidak langsung ditikahkan. Anda ini ketika berpacaran ini sudah melebihi batas apa belum? Oke, yang jadi pertanyaan mulai adalah ketika sudah melebihi batas dan yang bersangkutan masih sekolah atau masih kuliah itu ketika bagaimana? Sudah melebihi batas, tinggal kita kembali lagi, kembali pada aspek pendidikan kita. Di pendidikan kita ini ketika ada anak yang sudah melanggar aspek-aspek pendidikan, tentang pendidikan yang diterapkan di sekolah, membentuk manusia Indonesia seutuhnya, dan kemudian dia ada pelanggaran terhadap aspek pendidikan yang berjalan di sekolah, masih layaklah dia dianggap sebagai anak sekolah? Enggak, saya mau tanya, ini yang paling kabur, yang sebenarnya jadi isu yang paling sentral, apa definisi berpacaran Bapak? Apakah ketemu sekali, makan di warung sama-sama, atau fotokopi sama-sama? Apa definisi pacaran? Ginilah Pak Tamrin, kalau seumur Bapak masih bertanya definisi pacaran kok saya nggak percaya gitu. Yang disebut pacaran versi Indonesia udah tahu lah ya. Ini gini loh, dulu kalau waktu saya kecil itu ada pamali ya. Ini sebentar. Tolong bilang versi Indonesia. Iya pacaran. Ya, kita sudah tahu lah sama-sama dewasa nama pacaran seperti itu. Beda dengan ta'aruf istilah Islam misalkan. Kalau ta'aruf beda dengan pacaran, ta'aruf itu didampingi orang tuanya, didampingi yang mahram secara Islam. Tapi kalau pacaran udah tahu lah semuanya. Perlu saya jelaskan begini. Dulu waktu saya kecil itu ada namanya pamali. Kamu masih kecil jangan makan di tengah pintu, nanti akan dimakan oleh singa. Kamu jangan berdiri di tengah jalan, nanti akan menjadi buncit. Kamu jangan minum sambil berdiri, nanti akan menjadi buta. Itu sebenarnya pamali zaman dulu. Anggap saja Prabu ini sebagai pamali zaman modern. Pertanyaan benar tadi, pertanyaan Prof. Tamrin, harusnya dia yang menjawab. Coba apa definisi pacarannya? Saya usul begini, bagaimana kalau Bapak kita kasih kesempatan satu kepala desa memberi definisi tentang pacaran di desanya. Coba, apa itu pacaran? Coba. Ya sebentar dulu, kalau pacaran itu pasti punya definisinya masing-masing. Ya apa? Ya kan? Pacaran itu berhubungan, ya kan? Berdasarkan perasaan antara laki-laki dengan perempuan. Itu pacaran, ya kan? Itu pacaran tahap pertama. Tahap kedua, tahap ketiga, tahap berikutnya sudah hafal karena sudah dewasa. Tapi ya, gimana Bu Neng? Bapak, saya katakan dari tadi saya
menghargai apa yang sudah Bapak lakukan. Tetapi dari segi pendidikan Bapak, saya sangat prihatin sebetulnya. Kalau misalkan ada orang perempuan, anak perempuan yang hamil, katakanlah karena menikah, atau mungkin ada yang anak-anak SMA dulu ada di Tangerang, Bapak, itu tidak boleh sekolah lagi. Apa itu seperti itu, Pak? Lalu bagaimana untuk kemajuan bangsa? Jawabannya nanti, Pak Dedi, kita jeda dulu, debat akan kembali sesaat lagi. Jadi yang belum terjawab tadi 2 kali pertanyaan Neng, bagaimana ketika yang tertangkap ini masih dalam kondisi sekolah, apakah harus berhenti sekolahnya, masa depannya seperti apa? Kan tadi dibicarakan yang tertangkap ini hamil. Terus kemudian bagaimana yang hamil itu disuruh sekolah aja nggak akan sekolah lagi. Jadi artinya sudah selesai begitu saja? Nggak akan berani ke sekolah pun. Nggak akan berani. Saya berani bertaruh. Artinya yang sudah ini ngomongnya Purwakarta loh, desa loh. Saya bukan ngomong Jakarta loh. Saya nggak ngomong perkotaan, saya ngomong pedesaan. Orang pedesaan sudah hamil, suruh sekolah aja, nggak akan masuk sekolah. Malu dia. Begitu. Saya orang desa dan Komnas Perempuan meneliti ke seluruh Indonesia bahwa perempuan-perempuan walaupun dia hamil, dia ingin selalu melanjutkan pendidikannya. Dan punya hak melanjutkan pendidikannya. Boleh, bagaimana? Jawabannya seperti itu. Bapak, Abdi, saya, mungkin ke anak saya dulu. Anak saya sudah PhD, S1, S2, S3 dari UI. Sekarang kuliah lagi, Pak. Kuliah lagi, artinya sudah menikah, kuliah lagi. Sekolah di sini bukan dulu. Universitas. Bukan universitas, SMA, Bu. Sama saja, Pak. Apa bedanya? Justru itu malah penting, wajib menurut saya. Karena siapapun, menurut saya siapa sih yang mau kecelakaan seperti itu? Tidak berarti harus dibatasi haknya untuk sekolah, Pak. Menurut saya tidak setuju itu. Saya sendiri meraih PhD, saya sudah 60 tahun lebih. Baik. Kalau saja, misalnya anak usia SMP, anak usia SMA, hamil, kemudian dibiarkan dia harus sekolah lagi selesai. Ya buat apa dibikin aturan ini? Maksudnya gimana? Ya buat apa? Lo orang nanti ngapain? Lalu hak-hak untuk pendidikan itu mohon maaf, saya kan ngomong pencegahan. Jadi nanti kata anak-anak, ya nggak usah, orang ketangkep hamil sekolah lagi kok nggak ada masalah, bebas aja nanti. Ya buat apa aturan dibuat kalau nggak ada efek jerah? Tidak demikian, Bapak. Saya ingin bagaimana untuk pencegahan? Begini, Pak. Pak Bupati. Maaf, Prof. Saya setuju dengan apa yang saya katakan lagi, setuju dengan apa yang Bapak buat. Tetapi jangan dibatasi hak-hak pendidikan kami, Pak. Tidak boleh mencabut hak pendidikan walaupun seorang perempuan hamil, dia punya hak loh, Pak, untuk menempuh pendidikan. Saya mohon maaf ya, saya bicara di Purwakarta. Saya bicara di Purwakarta belum pernah menemukan anak SMA menyelesaikan pendidikan dalam keadaan hamil. Bukan berarti dia tidak mau menyelesaikan pendidikan dong. Iya. Andai kata dia nggak akan mau ke sekolah lagi. Begini, Pak. Anda sudah survei langsung menurut saya, Pak, masuk sekolah yang itu kelas C atau apa yang kelompok itu? Saya kan ngomong dulu, kan belum selesai. Pendidikannya bisa diselesaikan di bukan sekolah formal. Dia bisa menyelesaikan lewat paket A, paket B, paket C, nggak ada problem. Oke, Mbak Yuni, bagaimana dengan aturan ini melihat hak perempuan yang terdiskriminasi di sini? Pertama tadi itu, saya khawatir definisi yang tidak jelas soal pacaran. Tadi definisinya kalau udah melakukan hubungan seks, mendeteksinya bahwa dia sudah melakukan hubungan seks juga seperti apa. Nah, ujung-ujungnya sering gimana, Pak? Kalau bicara definisi, kita tahu lah. Di Indonesia ini, jangankan definisi pacaran, definisi hukum yang pasalnya nggak jelas bisa jadi 7 definisi. Nah, pertanyaannya sederhana, bagaimana Anda mengecek bahwa ini sudah berhubungan seks nantinya? Lo kan nggak mungkin ada dokter, ada rumah sakit, ada di situ Bapak keliru. Yang itu kan teknis. Nah, di situ Bapak keliru. Yang Bapak naungi ini, Among ini adalah masyarakat desa di Purwakarta. Tapi masyarakat desa di Purwakarta atau di kota Purwakarta itu kan tidak di dalam kurungan. Tapi mereka terpapar dengan segala macam gagasan-gagasan dari luar. Nah, yang namanya masyarakat adat, tapi ada juga yang namanya masyarakat sipil, Pak. Civil society itu punya menekankan civil liberty, kebebasan sipil. Nah, Bapak melanggar kebebasan sipil. Enggak, dan terutama soal kedaulatan tubuh. Dokter melakukan tes keperawanan itu tidak dibenarkan. Itu soal kedaulatan tubuh perempuan, gitu. Kalau jadi perempuan nggak mau, nggak boleh. Iya, satu itu. Yang kedua, kalau saya jadi bupati,
saya akan menggunakan justru tadi itu beasiswa untuk para remaja supaya dia bersekolah tinggi-tinggi dari SMP SMA ini, biar tadi itu kalau untuk tujuannya untuk melindungi, melakukan edukasi, kalau bicara itu kurikulum misalnya sudah gratis sampai SMA, nggak ada problem. Iya, jadi termasuk beasiswa. Intinya Tadi bilang kalau saya jadi bupati, maka ibu nggak jadi bupati karena konsepnya seperti itu. Intinya Yang jangan kedua, sampai mencerahkan. ini nomor 2. Saya yakin banyak sekali yang disampaikan, tapi saya ingin kita sudah habis debat. Saya akhiri sampai di sini. Saya Dwi Anggia, selamat malam. Sampai jumpa.